فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وشفيعنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، saudara-saudariku mukminin dan mukminat hafizakumullah, shaimin, shaimat, mu'takifin, mu'takifat, jamaah salat Jumat, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya sempurnalah semua amal kesalehan. Yang dengan keutamaannya turunlah berbagai kebaikan dan keberkahan. Yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesempatan yang masih diberikan kepada kita sebagai hambanya yang lemah, untuk bisa menambal berbagai kekurangan, untuk menguatkan kembali sesuatu yang melemahkan kehidupan, untuk memberikan kembali kepada kita keberkahan-keberkahan yang menyingkirkan berbagai kesengsaraan, yang menyingkirkan berbagai laknat kehidupan. Sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama lisan kita berdoa pada Allah. Lisan kita juga mengaminkan orang yang berdoa. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Belum lama lisan itu kita ucapkan dan kita mengaminkan doa yang mengucapkannya. Tapi hari ini kita mengucapkan kembali dengan kalimat yang berbeda. Jangan tinggalkan kami Ramadan. Belum lama kita berupaya untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Ramadan. Tapi hari ini kita telah menyiapkan diri untuk ditinggalkan Ramadan. Ramadan adalah Rabiul Mu'min. Ramadan adalah musim seminya orang-orang beriman. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang dipanggil di bulan ini. Pengakuan seseorang menjadi muslim sangat tidak cukup untuk menikmati bulan ini. Tanpa iman, bulan ini bukanlah kenikmatan tapi sebuah beban. Maka musim semi orang beriman ini akan segera berlalu.
kenikmatan ayat yang kita baca, kita lantunkan sepanjang hari, sepanjang malam. Kenikmatan yang tidak ada duanya. Tak pernah kita jumpai di luar Ramadan. Dia kita rasakan di bulan ini. Tak pernah lelah. Tidak pernah lelah lisan ini membaca Al-Quranul Karim. Karena memang ini bulannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan karena memang hati-hati menjumpai kesuciannya. Itulah yang disampaikan oleh sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Idza tahurat qulubukum ma syabi'tum min tilawatil Qur'an." Kalau suci hatimu, kau tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran, dan inilah buktinya. Jangankan hanya sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Puluhan rakaat dalam sehari semalam kita layani. Kita jalani dengan penuh kenikmatan. Bukan surat-surat pendek. Bahkan imam kita membacakan surat-surat panjang yang bahkan kita mungkin tidak paham artinya. Tapi kita nikmati luar biasa. Indah Ramadan ini, tapi hanya bagi orang yang beriman. Dan rasakanlah kalau ini tidak ada dalam hati kita, maka ini menunjukkan di mana kualitas iman kita. Ramadan adalah bulan yang disebut oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan Nabi lebih dermawan saat di bulan Ramadan. Maka berapa rupiah pun yang kita keluarkan di Ramadan, rasa sangat nikmatnya. Secara zahir kita kehilangan uang, kita kehilangan rupiah, kita kehilangan harta kita. Tetapi kebahagiaan bertambah lebih mahal daripada harta yang hilang dari tangan kita. Dan tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya. Kenikmatan Ramadan begitu indahnya, tangan kita mengulurkan kepada sesama. Untuk membantu, untuk meringankan beban. Untuk memberi, untuk berbagi. Bukan meminta, bukan menzalimi, bukan menyulitkan, bukan menindas. Kenikmatan Ramadan dalam berbagi kita rasakan. Tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat dermawan, mengalir kebaikan dari tangan-tangan kita. Yang pun kita sulit menjumpai itu di luar Ramadan, bahkan pada diri kita sendiri. Tak sebesar itu. Tapi Ramadan ini akan segera berlalu. Berbagai amal kebaikan kita coba lakukan dengan berbagai macam hal. Kesibukan dunia kita yang sangat menyita. Sangat menyita hingga mungkin tak sempat kita berzikir pagi setelah sholat subuh kita. Karena harus langsung menyiapkan berbagai aktivitas pekerjaan kita. Tapi Ramadan membuat kita mampu menceraikan dunia. Para pejuang kebaikan. Bukan setengah hari, bukan satu malam. 10 hari mereka di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka tidak punya kesibukan. Bukan mereka tidak mencari kehidupan. Tapi karena mereka sadar bahwa inilah Ramadan yang dicontohkan Rasul SAW. Beginilah cara menikmati Ramadan itu. Demi Allah. Bagi yang belum menikmatinya. Harta yang Anda dapatkan 10 hari terakhir Ramadan tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan mereka yang duduk di Masjid Allah selama 10 hari terakhir Ramadan. Demi Allah. Ramadan mampu membuat kita untuk kita memisahkan diri dari dunia ini, dan semua kita akan pergi meninggalkan dunia. Maka orang beriman ketika meninggal tidak sedih meninggalkan dunia, tidak seperti orang kafir.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang istimewa dalam sejarah Nabi SAW. Sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu ajmain. Abdullah bin Mas'ud ketika meninggal, beliau menangis. Ketika ditanya, apakah orang sepertimu menangis ketika sakaratul maut? Beliau mengatakan, demi Allah, aku menangis tidak karena sedih meninggalkan dunia. Inilah orang beriman. Karena sudah terbiasa. Orang beriman sudah terbiasa menceraikan dunia 10 hari tanpa dunia. Tak ada aktivitas dunia. Dan itu contoh Rasul, sahabat salafus soleh dahulu, radhiyallahu anhum ajmain. Demi Allah, aku tidak karena sedih meninggalkan dunia ini aku menangis. Tapi aku takut kalau aku meninggal ini dalam keadaan imanku sedang turun. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita lakukan di Ramadan dengan penuh kenikmatan, tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa kita. Bahkan kita semua tahu, para ahli ilmu, para ulama kita telah menyampaikan pelajaran Ramadan, bahwa Ramadan adalah ibadah yang tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau hari ini kita berpura-pura puasa pun tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang pernah memaksa kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk berpuasa, untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, untuk qiyam sepanjang-panjangnya, untuk duduk 10 hari i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang memaksa kita sama sekali. Maka kesadaran itu yang sangat mahal. Kesadaran yang sangat mahal. Ada nilai yang mengontrol dirinya. Walau tidak perlu ada alat CCTV yang mengontrolnya. Dan inilah kekuatan orang-orang yang beriman. Hadirin dirahmati Allah SWT. Kalau semua kenikmatan itu tidak kita rasakan, pasti kita tidak merasa sedih berpisah dengan Ramadan. Wallahi. Walau Ramadan sudah kita lakukan puluhan kali, tak ada rasa sedih dalam hati kita. Sama sekali. Biasa saja. Padahal kita tahu salafus soleh dahulu. Jangankan Ramadan berakhir. Jangankan Ramadan belum berakhir. Ramadan sudah berakhir. Hari esoknya adalah Idul Fitri. Dan kita memang diperintahkan Rasul untuk bersenang di Idul Fitri bersama kita, keluarga kita, masyarakat kita. Itu juga perintah Rasul. Tapi apa yang menggelayuti pikiran para sahabat Nabi SAW? Ali bin Abi Thalib, kalau sudah malam Idul Fitri. Abdullah bin Mas'ud, kalau sudah malam Idul Fitri, apa yang ada di benak dan apa yang diucapkan? Beliau berdua berkata, berteriak di masjid Nabi SAW. Kata beliau, man hadal makbul fanuhanni, wa man hadal mahrum fanu'azzih. Siapakah yang diterima ibadahnya di antara kita? Kita akan ucapkan selamat pada dia. Dan siapa yang ditolak amalnya, kita akan ucapkan bela sungkawa padanya. Itu kalimat para sahabat menjelang Idul Fitri. Bandingkan itu, generasi terbaik itu dengan kita hari ini. Bahkan Ramadan belum berakhir, sudah seperti berakhir. Pembicaraan kita sudah berubah. Kita sudah kembali sibuk dengan dunia walau Ramadan belum berakhir. Padahal puncak Ramadan ada di hari-hari ini. Ukurlah iman kita masing-masing. Kitalah yang tahu siapa diri kita. Tak usah menghakimi orang lain. Ini disampaikan sebagai sebuah cermin tolok ukur kita semuanya. Sampai di mana sebenarnya umat ini dengan imannya. Dengan itulah sampai di mana umat ini berhak mendapatkan kebesarannya. Karena tak ada kebesaran umat ini tanpa iman yang kokoh yang mereka miliki. Para sahabat Nabi SAW, mereka akan membicarakan tentang bagaimana amal ini bisa diterima dan itu menjadi kegundahan yang terbesar mereka. Generasi salafus soleh dahulu pun demikian. Abdul Aziz bin Abi Rawad, seorang ahli ilmu mengatakan, saya menjumpai generasi terbaik dahulu. Mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan. Tapi begitu telah mereka laksanakan kebaikan, mereka digelayuti oleh kegundahan. Apakah amalnya diterima atau tidak diterima? Bukan beramal kemudian lepas. Setelah itu kita tidak tahu diterima atau tidak diterima. Apakah seseorang tidak pernah merasa gelisah bahwa amal diterima atau tidak diterima? Menunjukkan bahwa yang tidak peduli. Bukan bedakan dengan orang tidak peduli dengan memasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala.
Karena generasi salafus soleh dahulu, para sahabat pun, mereka jelas memasrahkan pada Allah. Karena tidak ada yang tahu seorang pun siapa yang diterima amalnya. Tapi kegelisahan, kegundahan itu menunjukkan kepedulian. Tentang kualitas amal kita, tentang siapa kita, tentang amal kita, tentang iman kita. Sudah berapa puluh Ramadan kita lalui? Sudah berapa belas Ramadan kita lalui? Sudah berapa Ramadan kita lalui? Sudah berapa usia kita? Dan berapa yang masih tersisa? Kemudian masihkah kita dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dengan iman apa adanya? Terus kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan terus ada setiap tahunnya. Ramadan akan terus hadir sampai akhir zaman. Sampai Allah kehendaki. Tapi tak ada yang bisa menjamin Ramadan tahun depan untuk kita. Itu semua kita sadari. Kita hantarkan ke liang lahat saudara-saudara kita menjelang malam Ramadan. Kita hantarkan mereka di awal-awal Ramadan. Ada yang kita hantarkan baru-baru kemarin. Tak ada yang menjamin. Karena saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang tafsir ayat dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, melakukan sebuah amal, tapi hati mereka dalam keadaan ketakutan, dan karena kelak mereka kepada Tuhan mereka akan dikembalikan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahum qaumun yashrabunal khamr wa yasriqun. Apakah yang dimaksud oleh ayat ini, orang yang melakukan sesuatu kemudian hatinya takut? Apakah ini adalah orang-orang yang minum khamr, mabuk-mabukan? Atau ini orang yang mencuri? Nabi mengatakan, qala la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Bukan itu maksud ayat ini. Innahum qaumun yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah. Tapi mereka wa yakhafuna alla tuqbala minhum a'maluhum, tapi mereka adalah kaum yang takut amalnya tidak diterima. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Dan mereka lah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam mencapai kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka lah orang yang terus berlomba dan berlomba untuk menjalankan dan meraih kebaikan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lihatlah apa yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi muslimin saat itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala sebagai pemimpin tertinggi muslimin di dinasti Bani Umayyah, dan kita tahu bagaimana kebesaran seorang Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana keadilan, bagaimana kemakmuran yang dihasilkan di kepemimpinannya. Di akhir Ramadan, Umar bin Abdul Aziz menuliskan instruksi resmi kenegaraan yang dikirimkan ke berbagai wilayah kekuasaannya, agar dibacakan pada seluruh masyarakatnya. Tahukah Anda apa yang dikirimkannya? Untuk kita tahu, kita bicara tentang kepemimpinan Islam, kita bicara tentang kepemimpinan syariat, tapi kita jauh dari itu semua. Anda tahu isi suratnya apa? Isi suratnya adalah memerintahkan, mengingatkan umatnya tentang akhir Ramadan, di mana kalian harus mengisi dengan dua hal. Isilah
dengan banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan sedekah sebanyak-banyaknya menjelang akhir Ramadan. Di antara bunyi suratnya adalah qulu kama qala abukum Adam alaihi salam. Perbanyaklah membaca sebagaimana yang dibaca doanya oleh bapak kalian Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Rabb kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri. Kalau tidak karena kau ampuni kami, kalau tidak karena kau rahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Waqulu, dan bacalah juga sebagaimana waqulu kama qala Ibrahim alaihissalam. Bacalah sebagaimana yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah Allah yang aku sangat berharap kelak dia mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat nanti. Waqulu kama qala Dhunnun alaihissalam. Dan bacalah sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya puasa kita memerlukan istighfar yang memberi manfaat. Dan memerlukan amal soleh yang memberi syafaat. Karena berapa banyak puasa kita yang terlubangi oleh panah lisan kita. Sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam 27. Inilah malam yang sebagian sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sangat yakin bahwa malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Abdullah bin Abbas pernah mendapatkan aduan dari seseorang atas jawaban sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, karena orang itu bertanya pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, asal kau jaga qiyamul lailmu sepanjang tahun pasti kau dapatkan Lailatul Qadar. Jawaban itu tentu tidak cukup memuaskan. Karena orang itu ingin lebih detail. Maka datanglah orang itu pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas dan menyampaikan jawaban Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, afallahu an. Semoga Allah memaafkan Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah dia tahu. Demi Allah Abdullah bin Mas'ud tahu kapan Lailatul Qadar itu. Dan itu adalah pada malam 27. Tentu terjadi perbedaan pendapat bahkan di kalangan para sahabat. Tapi para ulama sampai hari ini menyebut malam 27 sebagai arja lailah di Lailatul Qadar. Adalah malam yang paling diharapkan hadirnya Lailatul Qadar. Dan malam-malam seistimewa ini menunjukkan hadirin bahwa bahkan bukan hanya malam 27, malam 28, malam 29, bahkan malam yang terakhir kalau masih ada yang sisanya malam 30. Karena ketika mengikuti kalimat Rasul SAW, itulah kenapa terjadi perbedaan pendapat para ahli ilmu. Hitungan ganjil itu dalam hadis Nabi, sebagian hadis Nabi, sebagian kita sering dengar dan kenal, dihitung dari depan. Malam 21, malam 23, malam 25, dan seterusnya sampai malam 27, malam 29. Tetapi dalam hadis Nabi SAW yang lain, ternyata terhitung dari belakang. Yang itu artinya adalah malam genap menjadi malam ganjil karena dihitung dari belakang.
Hadis sahih dan disampaikan oleh para ahli ilmu. Itulah mengapa ada yang berpendapat ahli ilmu sebagian bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam genap. Mungkin tidak akrab di telinga kita, tapi itu ada hadisnya. Karena sebenarnya walau malam genap dari hitungan depan, tapi dia malam ganjil dari hitungan belakang. Rasul yang menyampaikan. Nabi mengatakan listis'in baqina, wali sab'in baqina, wali khamsin baqina. 9 malam yang tersisa. 7 malam yang tersisa. 5 malam yang tersisa. Dan seterusnya. 9 malam tersisa artinya tanggal 21. Malamnya adalah malam 22. Maka nyata bahwa sampai detik terakhir Ramadan, maka tidak ada pilihan buat kita kecuali untuk mengamalkan sebanyak-banyaknya, melakukan amal sebanyak-banyaknya. Tidak peduli kita ada di malam yang mana. Itulah mengapa dicontohkan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk fokus, karena 10 hari terakhir Ramadan bisa menjadi umur yang paling mulia yang kita miliki dari setahun yang Allah berikan sepanjang ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam nanti adalah malam yang banyak dibicarakan oleh para sahabat, oleh para ahli ilmu, maka tinggalkan dunia. Wallahi, Pak, satu malam tidak mempengaruhi apa-apa pada dunia Anda. Tak akan runtuh dunia Anda tidak hadir di sana. Tinggalkan dunia. Rasakan kenikmatannya. Anda bisa tidur nanti. Anda bisa cari uang nanti. Anda bisa istirahat nanti. Bukankah istirahat sesungguhnya di surga Allah SWT? Bukankah kenikmatan harta sesungguhnya tidak ada di dunia ini? Tapi kenikmatan harta yang kita simpan sebagai amal di akhirat nanti. Tinggalkan dunia. Lakukan amal sebanyak-banyaknya malam hari ini. Karenanya para ahli ilmu memerintahkan. Perbanyaklah amal-amal istimewa di malam-malam seperti ini. Malam yang istimewa. Berbanyaklah untuk kita membaca Al-Quranul Karim, karena Ramadan adalah bulan Quran. Berbanyaklah untuk berdoa, karena Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Berbanyaklah untuk kita qiyam, karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan juga berbanyaklah bersedekah, karena Nabi SAW orang yang paling dermawan saat di bulan Ramadan dengan sedekahnya. Kesempatan yang mahal. Kalau bisa lakukan semua, lakukan semuanya. Siapkan diri sebaik-baiknya. Lakukan berbagai amal kebaikan itu. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita, menambal apa yang kurang dari kita sepanjang Ramadan. Allah ampuni segala macam kelalaian kita, karena kita yang masih lalai oleh dunia. Semoga kita bisa merasakan di mana sebenarnya kebahagiaan kita yang sungguhnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah terakhir ada kisah sangat menarik dari orang besar Umar bin Abdul Aziz yang tadi saya sampaikan. Saat Idul Fitri, karena ini adalah pemimpin besar yang berhasil mengantarkan rakyatnya menuju kesejahteraan, tapi dengan taruhan kesederhanaan dirinya dan keluarganya. Bahkan bukan sederhana, tapi miskin. Maka di hari Ramadan berakhir, masuk Idul Fitri. Idul Fitri, semua anak-anak kecil, anak-anak muda berpakaian dengan sangat indahnya. Dan itu memang sunnah Nabi SAW. Tapi apa daya, keluarga Umar bin Abdul Aziz yang pemimpin besar tidak mampu membelinya. Dilihatnya sang putra yang bernama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, yang kelak menjadi orang besar dalam sejarah Islam. Jadi ilmuwan besar, jadi pemimpin besar. Abdul Malik berpakaian sederhana. Sangat sederhana, bahkan mungkin kita sebut pakaian yang sudah usang. Umar bin Abdul Aziz menangis melihat anaknya berpakaian usang itu. Sang anak bertanya, kenapa ayah menangis?
Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku khawatir nak, kalau kamu keluar bermain dengan teman-temanmu, dengan pakaianmu yang seperti ini, maka kamu akan sedih, hatimu akan hancur. Sang anak, karena terdidik dengan baik oleh Ramadan, terdidik dengan baik oleh sang ayah yang luar biasa itu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah la ya abi. Alladhi yankasiru qalbuh, alladhi asallah wa aqqa abahu wa ummah. Tidak wahai ayah. Yang sesungguhnya sedih hatinya adalah yang berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Wa arju an yakuna Allahu radiyan anni biridhaka anni. Dan aku berharap, wahai ayah, Allah ridho padaku dengan ridhomu kepadaku. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah didikan Ramadan yang sesungguhnya. Semoga kita mendapatkan itu. Dan semoga Allah masih berikan kita Ramadan yang berikutnya. Mungkin menyesal kita dengan sisa hari yang mungkin tertutup, mungkin tidak tertutup. Tetapi marilah kita berdoa pada Allah. Semoga masih ada kesempatan untuk hadir untuk kita semuanya. Untuk melaksanakan amal kebaikan. Yang saat itu hadir, maka semoga diberikan taufik agar kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الغاصبين الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا قيامنا ربنا تقبل منا تلاوتنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم أعد لنا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد لنا رمضان أعواما عديدة اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة.